Menyiapkan alat. Tutup tirai ruangan, tirai penghalang untuk mempertahankan privasi. Pastikan kecukupan cahaya. Beritahu ibu tentang tindakan yang akan dilakukan. Meminta ibu untuk melepaskan pakaian dan menawarkan kain untuk penutup tubuh dan meminta ibu untuk melonggarkan pakaiannya. Bekali klien dengan wadah urin untuk pemeriksaan penunjang lain. Saya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, membilasnya dan mengeringkan. Memperhatikan keadaan pasien, postur tubuh ibu. Menimbang berat badan, tanggalkan barang-barang yang mempengaruhi berat badan seperti jaket yang tebal, dompet, sepatu, atau sandal. Posisikan jarum skala pada angka 0, membaca dengan cermat hasil penimbangan. Mengukur tinggi badan, tanggalkan sepatu atau sandal. Berdiri tegak lurus membelakangi skala pengukuran, meletakkan batas skala pengukuran tepat di atas puncak kepala, membaca hasil dengan cermat. Mengukur tekanan darah. Posisikan lengan harus sejajar jantung atau mid sternum. Mindset dipasang 2-3 cm di atas pulsasi brachialis pada posa antecubiti. Lakukan palpasi arteri brachialis dengan ujung-ujung jari pompa mindset sampai dengan denyut menghilang. Letakkan stetoskop pada arteri dan teruskan pemompaan saat 30 mm Hg. Longgarkan skrup dan turunkan perlahan-lahan. Mengukur suhu. Sebelum digunakan, pastikan air raksa pada termometer berada pada titik terendah. Pasang termometer dengan benar di tengah asila dengan lengan menyilang di dada 5-10 menit. Menghitung nadi. Tempatkan 2 jari tangan di atas lekukan radial atau sisi dalam pergelangan klien. Tekan dengan ringan bagian radius pada awalnya akan menghilangkan denyut, lalu kurangi tekanan sehingga denyutan teraba. Hitung dalam 1 menit. Pemeriksaan kepala dan leher. Posisi pasien setengah duduk. Perhatikan warna, distribusi rambut, palpasi pada permukaan kulit kepala untuk mengetahui adanya udim atau tanda keabnormalan. Memeriksa apakah terjadi udim dan kloasma pada wajah. Memeriksa warna sklera dan konjungtiva mata. Inspeksi dan palpasi pada hidung apakah terdapat keabnormalan. Memeriksa telinga dengan prinsip telinga jauh terlebih dahulu. Perhatikan ada tidaknya kelainan. Memeriksa kebersihan mulut dan gigi tidak dilakukan karena kondisi saat ini lagi COVID. Memeriksa dan meraba leher untuk mengetahui adanya pembesaran kelenjar tiroid, pembesaran kelenjar limfe, bendungan vena jugularis. Memeriksa payudara dan aksila. Inspeksi dalam posisi tangan ibu berada di samping pemeriksa bentuk ukuran dan kesimetrisan, kondisi puting susu, kebersihan areola dan puting susu. Hiperpigmentasi areola dan puting susu. Inspeksi ukuran, bentuk, ada tidaknya luka atau bekas operasi, perubahan warna kulit seperti adanya linea dan strie. Melakukan pemeriksaan tinggi pundus dengan teknik McDonald. Ini biasa dilakukan di kehamilan 24 minggu. Tentukan pundus uteri dengan cara sedikit menekan dinding abdomen.
Letakkan metelin pada pundus. Telusuri sias sampai pinggir atas simfisis. Rentangkan metelin secara terbalik dari puncak pundus ke pinggir atas simfisis atau sebaliknya. Kemudian baca hasilnya. Sekarang melakukan palpasi dengan Leopold pertama, yaitu posisikan ibu tidur terlentang dengan nyaman dengan kaki ditekuk. Pemeriksa menghadap ke muka ibu. Rahim diketengahkan. Tentukan tinggi pundus uteri dan bagian apa yang terdapat pada pundus. Sekarang Leopold kedua. Posisi pemeriksa masih sama, menghadap ke ibu. Kedua tangan dipindahkan ke kanan dan ke kiri klien. Tahan satu sisi uterus sementara telapak tangan lainnya digerakkan sepanjang uterus ke bawah. Lakukan pada sisi lain dengan cara yang sama, lalu bandingkan. Tentukan bagian janin yang terdapat pada kanan dan kiri uterus. Leopold ketiga, posisi pemeriksa masih sama. Tangan kiri memfiksir pundus uteri, tangan kanan meraba bagian janin yang berada pada bagian bawah uterus. Kemudian coba untuk digoyangkan. Bila teraba bagian keras, bulat, terbatas, tegas, atau kepala. Bentuk kurang tegas, lunak, relatif besar, dan sulit dipegang secara mantap, itu biasanya bokong. Bila bagian terendah dapat digoyangkan berarti belum masuk PAP. Dalam hal ini pasiennya bagian terbawah yaitu kepala. Kepala sudah masuk PAP. Leopold keempat. Pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Kaki klien sementara diluruskan. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan uterus ke bawah. Ujung-ujung jari tangan kanan dan kiri berada di kanan dan kiri pada tepi atas simfisis. Temukan kedua jari kiri dan kanan, kemudian rapatkan semua jari-jari tangan yang meraba dinding uterus. Perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kanan dan kiri. Konvergen bagian terendah belum masuk. Sejajar bagian terendah separuhnya sudah masuk. Divergen bagian terendah janin sudah masuk PAP. Dalam hal ini tangannya divergen bagian terbawah janin sudah masuk PAP. Mendengarkan denyut jantung janin. Menempelkan punduskop pada perut ibu sesuai dengan posisi punggung bayi pada daerah perkiraan bunyi jantung dapat terdengar. Tempelkan telinga dan dengarkan. Melepaskan tangan sehingga terjadi kontak langsung antara telinga dan punduskop dan perut ibu. Dengarkan dan nilai irama serta frekuensi. Melakukan pemeriksaan ekstremitas. Ekstremitas atas yaitu periksa adanya udim, kondisi kuku dan ujung-ujung jari apakah pucat atau tidak. Kalau untuk ekstremitas bawah, periksa adanya udim, kondisi kuku dan ujung-ujung jari apakah pucat atau tidak. Sementara miringkan pasien, periksa adanya pareses. Melakukan pemeriksaan genitalia eksterna dan anus. Bantu ibu mengambil posisi dengan dorsal recumbent dengan tetap menjaga privasi. Mencuci tangan dengan sabun dan membilas dan mengeringkannya. Menggunakan sarung tangan, lakukan vulva hygiene, melihat klitoris, lubang uretra, dan introitus untuk menilai adanya luka, adanya kista atau cairan yang keluar, warnanya yang kita lihat, konsistensi dan jumlah, serta bau. Melakukan palpasi pada kelenjar Bartolini, melihat anus untuk mengetahui adanya hemoroid.
Tetap amati wajah klien untuk mengetahui apakah pasien merasa nyeri atau sakit. Memeriksa refleks patella, yaitu dengan refleks hammer, diketukkan pada tendon di bawah lutut sambil pasien disuruh melihat ke tempat lain. Jadi dia fokusnya dia tidak fokus. Mengukur lingkar lengan atas, tanyakan kepada pasien lengan mana yang tidak dominan atau tidak aktif dipakai. Ukur lingkar lengan atas antara ujung processus acromial, scapula, dan olecranon ulna dalam sentimeter. Memberitahu ibu bahwa tindakan telah selesai dilakukan. Mempersilahkan klien mengenakan pakaian kembali, merapikan alat, dan petugas cuci tangan.